What up, what up? You are back listening to Box Out Indonesia, the most valuable basketball podcast Indonesia. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang beda. Di tengah-tengah final, kita bahas bibit-bibit muda baru yang akan mewarnai NBA musim depan. Kita akan bahas NBA Draft bersama, ini nih. Jadi kalau Box Out itu dari zaman masih ATTL namanya, bareng sama ATTL, kita punya think tank. Wah ini nih, yang jagoannya menganalisis daun-daun muda. Ada Jason, apa kabar Jess? Halo halo, baik-baik. Tapi Yo, disclaimer gue bukan expert ya, gue cuman suka mengulik aja, sama, bukan yang gila nonton draft, tapi ya cukup mengulik lah, wis, hafal. nggak usah merendah Jess. Beberapa prediksi lu dari draft kemarin udah hit terus bareng. Oh ya kita juga sama dibantu sama Awis juga dari OKC ID, tapi dia kebetulan lagi berhalangan untuk ikutan, tapi tetap analisa-analisa masuk semua di sini. Yang Yuk, gue kita banggain mulai. Jalen Johnson sih ya, Wes, walaupun agak telat munculnya cuman itu oke sih. yoi. Nah, kita mulai bahas, kan orang-orang pada heboh nih, Jess. Siapa kira-kira jadi first tier? Nah, kira-kira menurut lo top tier paling atas 3 atau 4 pemain terbaik di NBA Draft musim ini itu akan siapa aja, Jess? Oke, mungkin bedanya di draft tahun ini ketimbang tahun kemarin, untuk number one pick-nya itu, interchangeable ya, jadi gak ada clear Hmm. cut number one pick, cuman di top tier itu menurut gue ada 3. Pertama bisa dari EJ Dibansa dari BYU, kedua Hmm. Darren Peterson dari Kansas, atau Cameron Boozer dari Duke. Ya itu 3, clear cut top 3 players menurut gue di draft ini. I see, I see. Kita mungkin bahas satu-satu dulu kali ya. EJ Oke oke. Dibansa yang namanya tuh, lagi naik nih. Apalagi kemarin dia di game 4 juga sempat bantuin NBA jadi reporter juga kan di lapangan. Menurut lo dia model pemain yang kayak apa sih, Jess? Oke, jadi kalau EJ ini nama depannya keren nih, depannya Aniset namanya. Anjay. Jadi disingkat jadi EJ Dibansa, dia tipikal pemainnya volume scorer, jadi usage-nya dia Hmm, cukup tinggi, mungkin sekitar di 30%. Memang di sejak high school sih dia memang dipercaya untuk jadi volume scorer di timnya. Jadi semua offense tuh lari, through dia. Dia bisa 3 level scoring, bisa drive ke paint, bisa shoot elbow jumper, bisa juga stretch ke 3 point line, gitu. I see. Jadi sebenarnya basically 3 level scorer ya? Yes, 3 level score projection-nya ya, Tapi kalau Jadi menurut lo dia, shoot selection-nya gimana? Atau dia punya playmaking skill nggak sih selain selain scoring-nya dia? mhm, kalau untuk playmaking skill-nya mungkin bukan yang advance, cuman dia bisa reads-nya dia cukup oke sih. Dia pakai scoring gravity-nya buat kick out dan making simple reads dia oke. Cuman bukan yang se-advance itu, tapi di size-nya itu cukup efisien ya untuk playmaking-nya. Lagian dia juga 6'8" wingspan-nya 7 feet, itu membantu Uh, banget untuk, see the court. I see, I see, I see. Tadi kan kita lagi bahas strength-nya dia dalam apalagi travel scorer, weakness-nya apa nih, Jess? Mungkin kalau untuk weakness-nya, mungkin di 3 point line ya, belum gitu konsisten, mana dia I see. masih 34% di bawah league average, tapi oke lah itu bisa di-build upon. Sama decision making ya, kadang bisa result in turnover, sama shot Mhm. making-nya mungkin agak questionable decision-nya. I see. Tapi ya understandable ya karena dia kan juga first option di timnya juga kan. Jadi Betul, heeh, dengan ngambil usage bad besar shot itu ya wajar mau aja. gimana lagi gitu kan. Betul 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 betul, wajar aja ini. Nah, kalau misalkan nih, kan orang-orang banyak tuh, kira-kira dia paling mirip siapa sih gitu? NBA Comsnya siapa nih, Jess? Nah, menurut gue dia ada shades of DeMar DeRozan Uh, atau Siakam. Kenapa DeRozan? Karena ya mungkin DeRozan nggak stretch sampai ke 3 point line ya, cuman dia ya, the way he gets to the rim, sama dia takes elbow jumper tuh agak mirip. Nah, dia ini kan physical specimen ya, memang physicality-nya bagus. Cuman dia, eee,
nggak brute force banget tuh, yang bukan yang Mmm, ngandelin brute force aja, cuman tekniknya bagus, dia pakai spin move, euro step, dia, cukup oke di itu. Makanya ada mirip-mirip DeRozan sama Siakam. I see I see I see. Nah, berarti apakah dia cocok di tim nomor satu di NBA untuk draft besok Washington Wizards atau menurut lo akan jatuh ke peringkat 2 nih di draft-nya? Menurut gue, mmm mmm, apakah likely di-pick Washington? Bisa aja dengan kombinasi size dia dan toolsnya bisa aja. Mmm, Cuman masalahnya dia selama high school dan college tuh selalu jadi number one option, usage-nya ya. tinggi. Nah, Wizards tahun depan yang kita tahu ada, salah satu pemain yang usage-nya tinggi banget yaitu Trae Young. Ditambah Nah, lagi ada Anthony Davis. Itu menurut favorit gue lo kan? favorit gue karena udah pindah dari Dallas Mavericks, alhamdulillah. Nah, itu gue khawatir development-nya takutnya nggak optimal. I Gue see lebih I see. mungkin lebih maximize di Utah Jazz malah menurut gue. Oh iya, tapi dia nggak nabrak dengan pemain-pemain kayak Kionte atau misalkan Ace Bailey gitu, nggak nabrak dia? Kalau Kionte makanya kalau nggak salah tuh ada yang ngomong dia banyak shots-nya tuh assisted, kalau Oh, I Kionte see. George. Nah, kalau di Bansa kan pasti bolanya lewat dia semua. Mana nanti kan ada Lowry, ada Jaren Jackson, mungkin dia bisa jadi penyalur bolanya tuh di Utah Jazz. Iya, Sedangkan kalau di Wizards tuh jelas bola pasti di Trae Young dulu. Kalau nggak second akan di Anthony Davis. apalagi kan dia orang dari Utah ya kalau nggak salah ya? Iya, BYU Iya, kan di Utah, jadi iya ya Utah, ada connections juga sama Ryan Smith, gitu. wes. Tuh, nah Jadi ini jumping to the next prospect, lebih mhm, cocok Darren Peterson di Utah Jazz, sorry, wes, di Washington Wizards menurut gue. I see. Kenapa tuh, Iya. kenapa kenapa? Coba lo elaborate strength-nya dia apa aja sih? Oke. Darren Peterson ini, bisa dibilang number one guard prospect ya di draft ini. Dia 6'4", 6'5" lah dibilang, wingspan-nya panjang 6'9". Nah dia, udah terkenal di high school, sebenarnya dia sebagai combo guard yang relentless attacking the rim. Cuman di Kansas ini, musim ini dia lebih banyak settle buat jumpers, banyak off ball-nya lah. Kenapa? Salah satunya sih karena injury ya, dia ada a couple of hamstring injuries dan, kemarin juga agak rame ya soal dia, minta di-sub out ya saat Benar benar benar. turnamen, heeh heeh. Cuman jadinya di Kansas dia lebih banyak di off ball roll. Jadi lebih banyak rely di jumpers, tapi itu juga numbers-nya oke banget, dia bisa sampai 20 points per game, itu di off ball roll. Jadi bisa banget nih slot di Wizards sebagai playoff of Anthony Davis dan, Trae Young. I see I see. Tapi kalau dari penggambaran lo itu 6'5", terus bisa shot creation, sebenarnya Mhm, awal-awal juga banyak ke rim. Kok gua, teringat dengan Shai Gilgeous-Alexander ya? mmm, Apakah ceiling-nya dia setinggi itu atau ada NBA comparison yang lain menurut lo, Jes? kalau Shea kan dia menurut gue lebih smooth ya geraknya, dia, Mmm, slip to angles dan gini. Kalau, Darren tuh beneran lebih ke rely atletik ya? on atletis sama dia jump shot banget nih orangnya, mid-range jump shot gitu. Jadi Cuman menurut lo mungkin paling untuk cocok sama siapa? playmaking-nya belum sampai kayak Shai ya. I see. Ini mungkin lebih ke Donovan Mitchell? Oh, soalnya agak problematik di playmaking ya? Bisa, cuman itu bukan utamanya. Dia kan combo guard ya. Iya 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 iya. Iya. Gue prefer Sebenarnya dia sebagai ya, scoring first dan gak terlalu banyak load di playmaking. Cuman ada juga dia, apa, playmaking-nya oke juga. iya, sebenarnya gue cuma memanfaatkan throwing shades to Mitchell aja sih, Jes. Apalagi Oh, kan kalau memang akhirnya dia dipilih sama Jazz juga cocok juga kan mengikuti karir step-nya, oh ya Mitchell sama juga juga gitu. ya. Bener. Tapi berarti menurut lo dia akan tadi kan kita ngomongin first tier kan soalnya, apakah dia akan lebih dari peringkat 2 draft-nya? Atau udah pasti Mungkin. antara 2 teratas lah, nggak mungkin lepas dari 2 gitu? Kayaknya 2 atas tuh interchangeable antara Dibansa sama Darren deh. Ya, Nah, I see. Jadi harusnya mentok di 2 ya, nggak mungkin lebih ya?
Bukan nggak mungkin, bisa aja ya, we never know, Wizards pick siapa atau Utah suka siapa, cuman mungkin problemnya kalau di Cam Boozer ini position wise ya. Soalnya I see. kalau Washington itu power forward udah banyak, ada Anthony Davis, cuman ya, in the draft you always pick the best player available, jangan lihat position, cuman menurut gua agak mubazir aja. Apalagi Utah Jazz juga ada Lowry, ada Jaren Jackson, ya agak mubazir juga milih Cameron Iya, Boozer. iya. Nah, berarti sekalian nih kita bahas ke talent-nya Cam Boozer. Sebenarnya kayaknya di antara 3 pemain ini gua lebih tertarik ke Cam Boozer sih, karena gua ngelihatnya ini pemain kelihatan pinter gitu dari cara mainnya Bener. simple dan dia punya positional awareness yang bagus gitu dan dia juga, eee, punya playstyle yang nggak one pattern aja gitu, Jess. Kalau menurut lu Widih, gimana? Cam Boozer sepakat. offensively and defensively? Sama ini juga, kalau ini pemain favorit gua di draft ini. Dia I see. kalau role-nya sebagai offensive hub sih. Iya, Dia kalau bisa bilang kayak, di mold-nya Sabonis atau mungkin Blake Griffin di era Detroit-nya. Kenapa Blake Griffin di Detroit? Soalnya mungkin verticality-nya nggak kayak Blake Griffin di Clippers. Dia lebih utilize, high IQ-nya, mmm, passing-nya in the short roll, di post, dia iya, bisa post up, bisa damage-nya dia selama di college banyak post up ya, dia bully mismatch-nya. Cuman dia bukan brute force aja, dia bisa pakai hook shots, scoops, layups, itu lebih utilize, footwork-nya daripada strength-nya, tapi dia juga benar strength-nya benar. bagus, center of gravity bagus banget, dia strong, cuma mungkin bukan player yang super athletic. Mungkin tuh jadi salah satu downsides-nya dia. I see. Tapi menurut gua sepanjang dia bisa utilize foot footwork-nya bener sih bagus dan sepanjang dia bisa utilize kepintaran dia dalam mencari ruang, melihat posisi teman-temannya, gua rasa itu atletisismnya nggak jadi isu besar sih menurut Mmm, gua. Dan harusnya nanti kalau misalkan dia jatuh di Grizzlies, menurut lu cocok nggak? cocok Apakah banget nanti itu. jadi kehadiran karena kan Grizzlies lagi rebuild dan akan jadi pusat gravitasinya nih bernama Cam Boozer. Cocok banget, dia jadi, apa ya, bisa kickstart rebuild-nya Grizzlies ya yang habis trade Jaren Jackson. Jadi untuk plays-nya bisa, lari lewat buzzer, dia bisa, selain ini juga bisa di pick and roll ball handler-nya oke juga dia. I see Jadi I see. ada high to low action, oke juga, sama mungkin dia bisa gantian sama Cedric Howard nih yang di draft musim lalu. Dia pasti, whichever team menurut gue dia, floor-nya pasti udah bagus lah. Jadi Iya, gue nggak ada ragu nih dia bakal jadi hit. kalau kalau diambil sama Grizzlies gue nggak sabar sih ngelihat dia Mmm, nanti, eee, DHO, hand off sama Cedric Howard dan Howard cutting-cutting itu akan dimaksimalin banget sih pasti dengan mhm. adanya Boozer nanti. Menurut gue sih, gue akan tertarik ngeliat mix and match-nya sih di Grizzlies. Hopefully beneran di Grizzlies nanti ya. Harusnya iya, heeh. Cuman Wes, mungkin downside-nya dia kalau rely dia sebagai, kan ini NBA Modern 4 pasti harus ada juga weak side rim protection ya, mungkin nggak ya, bisa gitu berharap sama Boozer. Dia lebih bagus sebagai tim defender sih, dia taruh scheme apa aja oke, cuman, nggak usah begitu berharap dia sebagai lockdown defender. iya iya ya, sebagai helper aja paling ya. Betul betul betul. I see. At Sekarang least kita neutral lah, nggak liability. iyalah kalau liability enggak lah, cuma Mmm, bukan yang emang plus defender banget gitu kan. iya. Nah, mungkin kita sekarang beralih ke harusnya dia di antara top tier sama tier di bawahnya, tapi kayak masuk 3 besar kayaknya kurang, tapi kalau dia nggak seburuk yang di bawahnya juga gitu, tetap bagus Wih, banget dan punya physicality nih, ini berbanding terbalik banget sama Cam Boozer, ini bener-bener high on physicality. Caleb Wilson gimana, Jis? Kayak Wilson nih, iya bener, iya, nah ini yang sama Boozer. Kalau Boozer pemain yang beneran ngandalin footwork, teknik, finesse, ini bener-bener brute force. Dia super athlete, springy banget, sama vertical burst, rebounding oke, dia bedanya kita nggak run through offense dia, cuman dia, lebih ke finishing plays-nya sih. I Kalau see. untuk Caleb Wilson, cuman dia
ada upside di mid range scoring. Ini jadi agak mirip sama, pemain pemain di di manga ya, Hanamichi Sakuragi. Wih, pakai baju Bulls juga cocok banget lagi kan, Cocok model banget ini. rebound-rebound, dang-dang gitu kan. Iya, run and dunk, tambah mid range yang, oke, iya sih. Tapi ya gue sebenarnya agak ragu apakah dia secara fit cocok dengan Josh Giddey dan, Buzelis. Karena mereka sebenarnya kan juga butuh shooting kan, karena Giddey okelah bisa udah mulai bisa nembak, tapi bukan yang sampai punya gravity buat narik gitu. Apakah kalau ditambah Caleb Wilson nanti cocok nggak sih Jess di Bulls? Atau misalkan Bulls karena cari shooting jadi ngambil talent lain gitu? Mungkin bisa maximize shooting-nya di avenue lain ya, tapi kalau Caleb Wilson, cocoknya mungkin kalau tapi ya Billy Donovan udah pindah ya, cuman kalau misalnya dia tetap jadi tim yang heavy emphasis on transition, cocok-cocok aja nih dia sebagai Nice. running the floor, on fast breaks itu oke banget bareng Buzelis sama Giddey. Pasti dia, harapannya sih dia di tim yang pace-nya tinggi buat maximize strengths-nya dia. Ya, kalau dari situ bisa sih dengan quick pass-nya Giddey sih. Dia dia tinggi 69 ya, Caleb Wilson ya? 69, 7 69 iya dong. wingspan 7 feet, weight-nya agak lean ya, 211 bukan yang apa, bantet banget itu. Iya ya. Soalnya Bulls itu kan tahun lalu dia juga ngambil talent dengan model serupa nggak bisa nembak. Siapa namanya? Gue SNG, lupa dah. Noah Nah, SNG. Noah Nah, Essegi iya kan. itu sih. Gua Yang gua terakhir khawatirnya akan jadi begitu aja gitu, maksudnya another wing yang nggak bisa nembak yang di-pick sama Bulls, kayak setelah Patrick Williams, setelah Noah, bener apakah nih. Caleb Wilson akan jadi another man-nya gitu. Cuma harusnya sih ini nggak separah itu ya. Hopefully Hopefully enggak, bisa bener-bener soalnya dimaksimalin. dia baseline production di college-nya udah banyak nih, Ya, 19.8 points, 9.4 rebounds, 2,7 assists, 1,5 steals, blocks per game 1,4. Jadi ya benar-benar beda sama Noah Essenggi yang masih project ya, kalau ini ya setidaknya floor-nya better. Walaupun ada fit issues juga di Bulls. ya, 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 ya. Nah, lucunya Nah, ini juga pick keempat Bulls, pertama bener kan? sejak Patrick Williams, Patrick Williams juga 4 kan? Nah di 4 itu, juga, bener. apakah pick keempat lagi setelah berapa lama akan sama value? Semoga enggak ya. Nanti Semoga kasihan enggak fans Bulls nunggu makin lama kan. ya. Nah, kita sekarang ke tier kedua. Tier Ya, kedua tuh kira-kira kumpulan dari wing sama combo guard nggak sih? mhm. Kira-kira pemain yang menurut lo akan di draft kelima atau paling nggak one of the best names in the second tier yang cocok untuk masuk ke Clippers? Gue lagi pakai Oke. baju Clippers. Tier kedua nih paling rame. Jadi ini kan draft yang, apa ya, loaded banget di guard ya. Guard, combo Ya, guard ini rame banget. Mungkin bisa jadi ini, pick 5 seterusnya guard semua. Cuman kayaknya kalau lihat dari, past NBA drafts kayaknya nggak mungkin gitu 5 sampai 9, di pick-nya guard semua. ya, But nonetheless yang salah satu yang menarik banget tuh Michael Brown Junior. I Bisa see. jadi di-pick sama Clippers nih di number 5. Ini guard 6'4", wingspan-nya 6'7". Main selling value dari dia adalah volume 3 point shooting-nya. Dia bener-bener, Oh, green light, apa semua ditembak, 3 point shooting. Jadi kalau lihat shot chart-nya itu dia banyak di 3 point line sama get to the rim. Dia ditambah dengan ball handling yang, cukup oke dan scoring oke, tambah athleticism-nya, dia bakal pakai pick and roll untuk, get a 3 point shot atau go all the way to the rim. tapi dia bisa off the ball nggak, Jess? Karena kan di Clippers misalnya nanti akan banyak dipegang sama Garland, sama Kawhi. Off the Mhm. ball-nya gimana? Off the ball, shooting numbers-nya oke sih. I Dia, see. 3 point rate-nya itu cukup oke, spot up-nya oke juga. Nice, nice, nice. Mhm. Iya, cuman Dia punya dia defensive miss-nya, issue nggak? masih growing ya, semua anak I muda see. ini, dengan usage tinggi, ya decision making mungkin di defensive end masih agak ini. Cuman ya
role-nya nih rata-rata guards-guards ini sebagai helper sih, sejauh ini belum ada point guard atau guard yang jadi point of attack, rata-rata helper semua I role-nya. see I see I see I see. Tapi dia bisa disruptif pakai length-nya untuk dapat steals, mungkin weak side blocks bisa juga. Iya sih, Nah untuk minimal wingspan-nya membantu gitu kan. bantu, heeh. Cuman Oke untuk oke. positional disiplin mungkin itu masih harus di-grow. Jadi harapannya ya sih, dia bisa di-draft ke situation yang ada mentornya dan nggak apa, kayak di Dan Kings nanti kebawa bad habits-nya jadinya. Kalau dan di apalagi kan di terlalu Clippers bebas. juga situasi defense-nya juga udah lumayan settle kan, Oke, jadi yes masuk ke yes. situ juga oke juga sih. Yes, setuju setuju. The second name from the second tier, siapa Jess? Mungkin bisa jadi ini interchangeable, mungkin di five-nya Mikal, di six-nya Keaton Wagler. Uff, Hmm. shooter, another shooter? Ini shooter, mungkin di awal musim dia nggak terlalu muncul ya, dia baru muncul di akhir-akhir nih. Dia late riser to the draft, main selling point sama lagi, 3 point shooting, dia height-nya 6'5", wingspan 6'6", 40% shooter ini, Mikal tuh shooting-nya oke, cuman mungkin kadang decision making-nya kadang ada questionable shots-nya. Kalau ini lebih tone down, lebih tahu shots yang bisa diambil, kapan harus attack, I kapan harus ini, see. dia lebih ini. Kalau Mikal agak erratic, ini lebih, tactical ya mainnya, Dia dia lebih aware sama ininya ya, shot selection-nya ya, kapan lebih harus aware, betul, nembak itu lebih aware ya? lebih aware. Nah, tapi bedanya kalau Mikal mungkin, role-nya sebagai primary ball handler, ini menurut gue cocoknya lah sebagai off ball. Kalau gitu kira-kira NBA comparison-nya siapa? Knupel, enggak? Mhm. Bisa juga, cuman mungkin Kokon tuh beneran movement shooter ya. Iya, Tapi mungkin dari size-nya dan athletic deficiency sih juga mirip sih sama Von. Dia ada, comparisons Ty Jerome mungkin dari size-nya dan shooting-nya, atau Austin Reeves ada juga beberapa yang compare. I see I see I see. Iya, sama juga sih ini dia shot chart-nya mostly, around the 3 point arc sama to the rim. Cuman ya minusnya dia dengan ukuran 6'6", eee, disuruh lompat tuh agak jarang ya dia dia dunks-nya ya kalau nggak salah dia ngomong total dunks cuman 3 atau berapa di musim ini. Dan dia tipe yang jarang masuk ke paint area juga ya sebenarnya ya, sayangnya di situ ya? Rimnya lumayan sih Oh remnya lumayan, lumayan? Oke rim oke. lumayan rim attack-nya lumayan, dia Cuma free dia throw rate-nya nggak juga ngedang aja ya? nggak ngedang aja, mostly below the I rim see athlete dia, I see. dia lebih pakai change of pace, nyelip lewat angles, nggak pakai ini, cuman kalau untuk main through Menarik lah. contact dia bisa, tapi takutnya kalau di NBA level, kedorong aja nih, nggak bisa lewat nih defender-defender NBA. I see. Tapi berarti menurut lo dia cocoknya di mana nih antara Clippers, Nets, Kings, apakah Mavs jagoan lo atau Hawks? Paling cocok menurut gue di Dallas Mavericks sih. Itu harapan pribadi. Enggak, kalau ngelihat ini dia kan sebagai off ball guard ya. Kalau Iya iya di soalnya kalau di Nets tuh ada Diomin ya, Yegor Diomin ya iya, kurang lebih sama juga, lebih ke apa, shooting guard malah bukan point guard utama. Kalau di benar sih. Mavs kan mungkin bola di Cooper dan Kyrie, dia bisa play off ball dari situ. Benar benar So benar, far sih setuju dia setuju. project sebagai off ball dulu ya, dia playmaking-nya lebih ke make use of his 3 point gravity buat make the right plays, bukan dia yang manipulate play-nya, I see bukan game manajernya. I see. Tapi gue punya tebakan kayaknya kalau dia masih tersedia di tempatnya Kings, gue rasa Kings nggak akan lewatin sih, karena Kings in the way sekarang permainannya udah lebih, shooting heavy, makanya dia, maintain di, Keegan Murray sama di siapa shooting guard yang suka gue pakai di fantasi gue jadi lupa, tahu-tahu Malik Monk, bukan? bukan bukan, Yang main sih yang dia. pemain mudanya yang kemarin, sama satu lagi kan, big-nya Reynolds juga kan Iya, lumayan, maksudnya hub-nya di dia kan, jadi iya iya, dia tinggal butuh shooting di sekitar, jadi gue nggak heran kalau misalkan, Kings pun akan bet on, eee, Keaton Wagler gitu. Jadi mmm, gue rasa sih kayaknya dia nggak akan lepas dari 7 atau 8, bahkan Hawks juga bisa ngambil sih menurut gue. bisa bisa Gitu. aja sih. Setuju setuju. Next name siapa Jess? Nama Nah, ketiga?
Tapi kalau Kings ini banyak yang di-link ke nama ini, Darius Acaf. Oh iya benar, Darius Acaf Kangs Junior, being point Kangs guard, ya? Kings ya. Kayaknya dia tipikal pemain Kings banget nih. Tapi, aside from defense-nya, soalnya emang defense-nya bener-bener jelek, eee, le defensive insting-nya nggak bagus, positional dan effort-nya, eee, ada orang bilang ya mungkin ini karena effort aja dan load-nya tinggi banget Hmm, di Arkansas. Cuman dia sebagai primary ball handler, eee, bisa manage game dan clutch juga. Dia di 3 level scoring efficient, spot up shooting, very efficient, bisa pull up, bisa get to the rim. iya. Nah, sebenarnya gue setuju sama semua catatan lo tadi, cuma gue nggak setuju sama notes lo di contekan yang lo siapin itu, NBA comparison-nya Dame. Enggak men, dia Nah, nggak sebagus Dame. Dia tuh itu kalau dia tuh apa, sangat sangat pemain favorit Abi, which is Trae Young. Dan itu kan alasan kenapa lo bilang cocok banget di Kings kan, itu karena kalau punya best defensive lapse. best apa ya, best outcome-nya mungkin ya. I see I see I see. The Cuman ceiling-nya ya. bedanya sama Trae Young dia kalau off ball mungkin lebih better ya. Kalau Trae bener harus megang bola buat efektif dia, gue rasa, off the ball masih bisa impact the game. Oh, dia dia secara off the ball juga lebih rajin gitu ya. Iya, mhm. Nah, tapi Jadi bukan kalau issue. diambil Kings pun juga masih cocok sih, karena tadi yang gua Mmm, coba ingat-ingat si Nick Clifford kan juga iya, defensively juga lumayan, shooting juga mhm, bisa, dan Keegan kan juga defense bagus, terus ada Devin Carter juga gigih juga pemainnya. Jadi iya. kalau dia ngambil Akaf juga gua nggak heran sih. Ya ini dia very feisty cuman ya mungkin, effort di offense-nya nggak translate ke defense. Iya 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 iya. Dan oke-nya dia di clutch moment ya nggak takut gitu, berani ngambil shot-nya. I see I see I see. Dari tadi kan kita ngomongin guard terus nih, Jess. Kita boleh nggak berpindah ke pemain yang lo kasih tahu ke gua, jadinya Oke, gua sangat memantau pemain ini karena gua kayak, menarik juga pemain ini. Ada Imara, ada Imara, the best seven center foot in the draft, possibly possibly, possibly. 7 foot Arguably top 2 lah guy. ya, sama nanti kita bahas si Morris Johnson. Tapi Oke, ya secara size, dan gua bener-bener kaget dengan agility-nya, mhm, dengan tinggi sorry 7'3", tapi dia secara kaki juga lincah banget. mmm, Di era Wembanyama ini Ademara value-nya makin naik nggak sih, Jas? harusnya makin naik. Ini bisa jadi apa ya, penawar buat OKC yang baru kalah atau mungkin Hawks yang senternya ya cuman Okongwu sama Jock Landale. Jadi ini Benar bisa ya, jadi iya, makanya kelihatan di series Knicks dia kalah physicality ya sama Cat dan lain, jadi ini bisa jadi satu option buat Hawks. Di 7'3", 7'7" wingspan ya yang pasti di-offer rim protection. Insting bagus, timing buat bloknya juga bagus, dan orang-orang juga sungkan kalau attack the rim pada setuju dia. setuju setuju. Sebagai orang yang ngefans sama Jalen Johnson, gue approve kalau Mhm, Ademara bantuin Jalen Johnson di Hawks, karena ketika series lawan Knicks berasa banget offensive rebound-nya tuh kecolongan terus gitu. Jadi iya, ketika punya presence sebesar Mara dan protection-nya juga oke, dan gue rasa dia sebagai roller juga lumayan oke kan, dan dia bisa bisa jadi hub juga sesekali. Jadi gue bisa. nggak heran sama sekali sih. Iya, dia di short roll bisa passing-nya bagus, vision-nya bagus untuk big man. Benar-benar. Heeh, tapi dia bukan physically imposing ya dan, bukan yang strength-nya gede. Dia emang pakai size-nya dia agak kurus dikit, tapi, Nah lebih finish-nya lebih pakai finesse. Dia bisa pakai hook shot, floaters, touch-nya bagus. nah ini tuh sebenarnya sangat mengingatkan gue ke pemain favorit kita berdua sebenarnya, Dereck Lively. Iya betul. Tapi Mungkin memang nggak Lively se-Lively ya, Lively nggak setebel Mara sih, tapi memang secara, apa namanya, movement-nya, lincahnya, hook shot-nya, bisa mhm, passing-nya dari short roll, itu menurut gua ngingetin Dereck Lively banget sih. Men, gua kangen iya. Dereck Lively, Dia di cuy. mold itulah, Lively. Iya 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 iya. Gua nggak sabar nanti Ademara akan jatuh ke mana, gua rasa harusnya paling jauh 8 lah ya. Iya. Ya Harusnya ini pemecah ini ya, pemecah draft guard ya. Ini kan dari 5 tuh guard, ya kayaknya ya yang ya. kita keluar duluan ini Mara duluan. I see I Mmm, see I see. Oke oke, kita ke nama berikutnya siapa, mhm, Jess? Dari second tier? Kingston Flemings, Wis, gimana point tuh guard. Flemings? 6'2",
wingspan, nggak gitu panjangnya sih Putri, cuman dia emang pemain yang cepet banget handle, lightning speed, eee, ball handler sebagai ball handler dia oke, dia bisa manage games, potential 3 level scorer, 3 level scorer, tapi dia, lebih rely on the mid range shot. Jadi di playoff oke di mana court-nya shrink, jadi butuh banget nih orang-orang yang bisa jadi, skor di mid range. Nah, comparison yang lo siapin di sini kan De'Aaron Agak aneh Fox. ya. Iya. Pertanyaan gua satu, Jis, dia kalau lagi unggul, dia kepikiran buat hold bola dulu nggak? Apa dia ngejar layup tapi diblok? Harusnya harusnya nggak sampai situ ya. Tapi itu yang pentingnya apa, pemain-pemain, muda ya masuk di culture, masuk di, tim-tim yang culture-nya bagus ya itu biar nggak kayak gitu. Ini De'Aaron Fox udah lama banget dia nggak main di high stakes game, giliran ke Benar, tim gede jadinya kebawa apa, habit jeleknya, ke bawah Habit Kings-nya ya. habit Kings-nya bener. Cuma Tapi minusnya dia nih Kingston agak kecil ya, 6'2" terus iya iya, agak kecil, takutnya ya ya walaupun ada 3 level scoring potential, cuman dia gak ada, apa ya, shooting numbers-nya nggak gitu bagus di 3 aspeknya. I Bahkan see 3 point attempt-nya cuman 2 per game, I see. itu ya jadi Jadi agak ragu jadi di dia situ. perlu perlu di tim yang bisa ngumpetin dia secara defense ya? Iya, bener bener. I see. Kemungkinan ke tim apa dia, Jas, menurut lo? Kayaknya dia di, pick 5, 6 dilewatin ya lagi-lagi bisa aja di Dallas atau mungkin ke Hawks ya. I see. Kalau Mhm, kalau Hawks ternyata "Oh, ya udah deh gue mau lewatin big, nggak usah gue nyari shooter," gitu, nyari iya. shot creator ya bisa ngambil Flamings gitu ya? Bisa jadi Flemings, heeh. Dia walaupun kecil sebenarnya effort-nya tuh ada, maksudnya, Iya iya. insting-nya bagus, positioning-nya bagus, cuman emang takutnya hinder sama size-nya yang 6'2". I see, noted. Mhm. Kita move ke talent berikutnya, siapa nih? Nama terakhir dari Iya, second tier? Braden Berrios. Nah, dia Wis, pemain jack of all trades, master of none. Nih Braden Berrios dia di semua aspek tuh bagus, defender bagus, 3 level scoring bisa, shooting, cuma walaupun dia bukan sebagai primary shot creator ya, dia project-nya iya, sebagai secondary ball handler atau bahkan tertiary ball handler. Dia nih combo guard, dia ukurannya 6'4", sebagai spot up shooter oke banget, sebagai pick and roll ball handler bisa. Dia ini tapi lebih ke making reads-nya simple aja, apa yang dikasih defense ya udah dia bakal make use of it. Finishing ke rim oke, mungkin best, attribute-nya dia motornya ya. Jadi I semuanya see. dikejar, eee, main physical, terus in transition pasti push the tempo. Ya kalau bisa dibilang kayak Stephon Castle ya, cuman mungkin nggak se-advance itu. I see. Tapi gua ngeliat malah dari yang lo gambarin tadi, ini pemain yang cocok buat diambil tim-tim yang mau langsung konten nggak sih? Maksudnya Betul betul. sangat plug and play dan kayaknya ditaruh di setting tim apa aja harusnya bisa langsung nyetel nggak sih? Iya, bisa dia langsung day one rotation player bisalah. I see I Nggak see. perlu demand bola, sebagai off ball scorer bisa, ini pasti favoritnya tim-tim. Cuman problemnya ini apakah di lottery mau ngambil pemain yang kayak gini, ini bukan to say dia nggak bisa grow ya, cuman as is, projection-nya ya sebagai pemain yang solid aja ceiling-nya. Iya, Tapi tapi enggak sih, gua cukup skeptis sama pandangan kalau, lu udah all rounder tapi apakah ceiling lu jadi terbatas gitu. Karena pemain terakhir yang seingat gua dicap gitu adalah Tyrese Haliburton kan. benar benar. Yang dianggap kayak, "Oh, udah cukup berumur," terus kayaknya gitu-gitu aja deh mainnya, Mhm, agak susah ceiling-nya grow karena udah NBA ready gitu. Tapi ternyata iya, kan setelah berapa tahun makin tinggi. Menurut gue sih benar ceiling benar. agak susah ditebak ya, Iya, mendingan iya, ketika floor dia udah tinggi, ya udah diambil aja nggak apa-apa sih sebenarnya menurut gua. benar benar. Cuman mungkin karena di itu dia nggak punya satu elite attribute kan, elite Iya attribute-nya sih, motornya gitu. Cuman ya benar benar. bisa aja dia bisa banget grow, mungkin one day dia, bisa jadi elite scorer bisa juga. Oke, kita udah kurang lebih tadi prediksi lo terkait top 10 name di NBA draft besok gitu kan. Berarti kita Iya, mulai betul. ke nama-nama dari 11 sampai 15 kira-kira siapa Jas, Mhm. 2 nama pertama yang lo mau ajuin?
Ini kayaknya, fans-fans OKC ini udah berharap sama pemain ini nih, Udah ngiler banget ya, ngiler. bener banget nih, Yaxel Lendeberg. Nih. Ini tapi agak tua ya, usia udah 24 tahun, udah mau 24 tahun. Ini kalau misal di NBA udah kontrak kedua ya. Lo tau nggak dia tuh sebenarnya ngingetin gua ke siapa? Siapa nih? Kyle Kuzma. Kyle Kuzma. Kyle Bisa Kuzma sih. awal-awal di Lakers masih pas Iya sebelum ya, dia juara ya. dia Kan dia sebenarnya 24. Iya masuk juga udah tua ya. dia masuk kan juga 24 kan kalau gua nggak salah, Iya. 23, 24 lah. Tapi Mhm secara mhm. motor bagus, bisa shooting, dan ketika itu Kuzma tuh defense-nya rajin banget loh itu. Iya pas Seb awal masuk ya. Pas sebelum awal masuk, sebelum juara. Jadi dan play style-nya juga all rounder tapi punya kelebihan di shooting gitu. Bener bener. Kalau Yaxel ini 6'9" ya? Di Kuzma nggak segede itu ya tapi harusnya? Kuzma kayak 6'8" deh kayaknya, beda-beda 6'8" ya? tipis. Beda tipis ya? Dia wingspan 7'3". Harusnya musim lalu kan udah masuk lottery, bukan masuk lottery, masuk draft-nya, cuman mungkin dia request ke tahun ini biar bisa masuk lottery. Kan uangnya beda ya kalau masuk Bener. di lottery, Dia ini di tim Michigan, jadi di tim Michigan ini dia juara ya musim ini. Dia Iya. ada Yaxel, ada Imara, sama ada Morris Johnson, jadi kebayang aja tuh defense-nya ngeri banget. Ini versatile banget, bisa switch ke 4, 5, bahkan, wings bisa juga, connective playmaker, bisa jadi pick and roll ball handler, spot up bisa jadi roll man, dan play finishing and transition juga bagus. Tapi menurut lo berarti Jaksel nggak mungkin lewat dari 12 ya Thunder ya? Pasti jatuhnya nggak jauh-jauh dari 9, 10, 11, 12 ya? Kayaknya itu, kayaknya bisa. Soalnya salah satu dari itu mungkin mau pemain yang udah ready, mungkin Golden State atau OKC malah. Iya, karena mereka mau melengkapin core rotation-nya Benar mereka kan? benar benar benar. I see. Pemain berikutnya dari Michigan juga? Iya, Morris Johnson. Ini bisa Mantap. dibilang mungkin one of the best defenders in the draft. Morris Johnson ini jadi, apa ya, tukang pukulnya Michigan kemarin. Dia benar-benar, strength-nya di strength dan physicality-nya dan versatile defense-nya. Dia Bisa tuh di interior 69 nggak sih? apa? Iya, 69 nggak sih? 6'9", jadi lebih ke forward ya, lebih ke forward Tapi menurut dari lo, mhm, dia bisa jadi small five nggak, Jess? kalau five sih, nah itu, Landenberg sama Morris kayaknya di Michigan bisa interchange tuh selama main di sana. I Hmm, think ada potensial di sana sebagai small ball, soalnya dia kalau dikasih center juga bisa hold up well. I Ini see. pemainnya So no nonsense lah, ya. Eee, offense-nya simpel ya, rim rolling, post up, yang dia kasih ya itu, nggak macem-macem mainnya. I Cuma see. mungkin Tapi untuk shooting mhm, agak, ya syutingnya belum lah, PR ya? belum nyampe sih. Iya, karena kenapa gua nanya apakah dia bisa small five, karena itu kan tadi shooting limitation, dan gua Mhm, ngerasa kalau dia main di 4 tapi ternyata shooting-nya five-nya nggak hina. bisa nembak gitu, itu timnya akan jadi stagnan banget gitu. Tapi Bener bener, mungkin kalau misalkan lo punya Morris Johnson bareng sama Chet Holmgren, harusnya masih masih match-nya masih bagus gitu. masih bagus. Makanya gua nggak heran kalau misalkan udah nggak kebagian Yaxel, udah nggak kebagian Buris, ya Thunder ngambil Morris Johnson, gua nggak heran sama sekali gitu, karena kan Mhm, physicality juga mereka perlu kan. betul, heeh, untuk lawan Wemby ya. Tapi ini bagusnya dia free throw percentage-nya 78%, jadi ada hope sebagai untuk nge-stretch apa, nge-stretch range-nya dia. Asal Sebenarnya asal mentality-nya nggak menghilang aja sih bagus sih, Bener Chase. bener. Dia willing sih, willing to take shots, cuman ya memang belum nyampe belum apa ya, mungkin role-nya sebagai di college sama itu belum di-encourage dia sebagai shooter. I see, I see. Nama berikutnya, Jess, nama Eee, ke-13, siapa ya menurut lo? Benar. Ini Nate Ahmed. Jadi itu di setiap draft ada aja wing yang di-compare sama Kevin Durant atau apa, jumbo wing ya, Ini yang, another ini another kemarin Kevin Durant wannabe. iya potensialnya bagus, ini bakal jadi, tapi ya bisa aja kalau ada desas-desus ini bisa diambil setinggi di Nets. Nih, ini 6'10" wing, Oh iya? Bisa iya, sampai ke 6? ada rumor-rumor yang mau diambil sama Nets. Wow. 6'10" wing, wingspan, 6'11",
Dia ya banyaknya ya face up mainnya. Dia 58% dari shot diet-nya itu jumpers. Ya, Nah, tapi efisiensinya jelek. Jadi dia banyak rely on jumpers, cuman ya memang belum masuk aja. Secara mekanik kayaknya belum ada isu yang mengkhawatirkan ya, cuman ya memang belum masuk aja ini. kayaknya itu deh Jess yang bikin Nets tertarik. Ya ya. Shot selection-nya PR. Masih perlu dikembangin. Ini kan Nets Bisa. kan suka agak-agak raw raw material yang Nah itu, dibutuh sama kayak musim mereka. lalu tuh ngambil 4 pemain, project semua tuh agak bingung gue sejujurnya. I iya, itu kan semuanya bener-bener yang kayak butuh waktu develop-nya lebih dari setahun kan, empat-empatnya gitu, Benar. nggak ada yang kayak langsung translate di NBA gitu. Iya, tuh Danny Wolf, Ben Saraf itu shooting question semua, bahkan yang bagus cuman Diomin syutingnya kemarin, Benar benar Kendrick benar Powell. benar. Nah, jadi bisa aja kalau misalnya mungkin Sean Marks percaya ini pemain bisa jadi the next Kevin Durant, ya bisa aja diambil di Six. Cuman buat gue agak menjauh dari pemain-pemain, R-Type ini kayak kemarin tuh ada Ousmane Dieng, terus siapa lagi, Oh, berarti 3 ada harapan ke Thunder dong ya? ya bisa juga Sam Pressnya beli, Kan ya kan ada Presti sebenarnya hobi punya punya fetish ke wing-wing begini kan ada sebenarnya. nih Pokusevski Nah sama Ousmane Dieng. nah, Nah itu, ya pemain-pemain ayolah kurus-kurus kayak gini. Thunder kapan lagi bikin draft yang gagal? Nah ini, Mhm. ambil ya. Atau Ternyata mungkin ya berhasil. ini ya, apa, mengharap Kevin Durant balik ya ini mungkin avenue-nya. KD nggak dapet, net main dulu deh gitu kan. Ya, cuman ini gue comparison-nya Ace Bailey ya. Ya mungkin Ace Bailey yang datang udah lebih established dia shooting-nya. Benar benar benar. Udah lebih smooth lah. Lebih Oke, smooth dan ya apa, efisiensinya lebih bagus. next name Mhm. siapa? Jaden Violent? Quaintance. Quitens? Quitens. JQ, Jaden Quaintance. Ini undersized center di 6'9", wingspan-nya 7'5". Cuman dia, kalau defense he is your guy. Dia, shot blocking, athletic, switchable, dan rim protection-nya bagus banget, dan rebounding. Jadi all things defense ini he's your guy. Cuman problemnya dia kena ACL. Jadi orang-orang apalagi Oh, untuk bigs yang suka-suka lompat dan rely on athleticism ya jadi agak red flag. dia kena ACL-nya kapan, Jess? Kayaknya wait, injured nih. Let's Maksudnya see, apakah ya dia belum benar-benar sembuh makanya value-nya dia jadi agak turun di draft kali ini? Februari 2025. Waduh. Oh 2025, oh udah lewat Iya, setahun lah ya. tahun, mhm. Nah, tapi Oke. dia balik lagi Januari 2026 itu ada problems lagi nih swelling, jadi di-shutdown habis itu. Pas baru balik bentar. Biar nggak makin turun lagi value-nya ya. Betul, heeh. Tapi menurut lo dia akan di draft ke berapa nih berarti? 13, 14 Hornets kah? Heat? Hornets mungkin ya, dia butuh defensive presence. Ya buat melengkapi offensive power-nya mereka ya. Heeh. Cuman ya ini, dia agak ya kalau misalnya medicals-nya oke dan dari workout-nya oke, ya mungkin tim mau take a gamble on him. Wah, tapi kalau dipikir-pikir dia bareng Brandon Williams, bareng Miles, bareng LaMelo Ball tuh kalau cedera Mhm. bareng kan hilang semua itu ya? Nah itu yang semua, Diabate doang yang main. Oke oke, next name, Violent. LeBaron Violent Junior, lagi-lagi guard yang ini, senior ya, jadi dia harusnya bisa masuk tahun lalu, cuman dia, milih untuk nge-hone skills-nya lagi, dan ini sekarang udah lebih complete ya. Dia bisa jadi, potensial sebagai three level scorer, ball handling-nya mungkin paling crafty di draft ini, sangat shifty, rim pressure-nya bagus, tapi ya itu, dia Nice. agak kecil aja masalahnya. Tinggi berapa dia? Tingginya 6'1", dan I agak kurus see, dia, small guard ya. small guard lagi. Tapi ya ini mungkin tim-tim ngeliat Jalen Brunson, berharap Nah, ya mungkin kalau gua pick small guard bisa juga nih, langsung Violent ada harapan yang lihat ini. Pasti ada dia lagi harapan. dukung Knicks nih pasti nih.
Iya, Kalau Brunson musuhnya juara nilai Becky gue Hammon. makin naik gitu kan. Iya, musuh-musuhnya Brunson Becky Hammon, Brunson aja bisa, kenapa orang nggak mau percaya sama gue gitu kan. bener. Cuman ya itu problemnya di apa, athleticism di strike-nya bisa jadi target on defense. Cuman, Berarti bisa jadi eee, dia di tim-tim yang defensifnya udah settle ya, bisa mungkin Heat yang kemarin tiga Hero belas. udah unfollow Instagram-nya mungkin dia perlu guard ya LeBron Violent atau enggak Milwaukee ya jujur gue nggak tahu nih Milwaukee arahnya mau ke mana. Jadi ini Bener, di pick 10 bisa siapa aja yang di-pick nih. karena Bucks juga masih nunggu situasi Giannis kan, mau Benar, diapain. mhm, Noted, noted. Oke, nah kita kan udah 15 nama nih, Jess. mhm, Kira-kira lo coba ajuin 3 nama, karena kan kita biasa tuh ngeliat, wah steal, oh kenapa nggak ada yang draft ini sampai jatuh kesekian gitu. Menurut lo coba lo ajuin prediksi 3 lo ya. 3 nama yang potensi paling besar untuk jadi steal of the draft. Nah, yang potensially bisa naik mungkin Dalen Swain, Cameron Carr, sama Ebuka Okori. Uh, kenapa tuh? Nah, untuk Dalen Swain dia nih wing, 6'6", hobinya nge-slash. Jadi dapat bola ngedrive dalam. Ini mirip Oh, sama Najee Marshall nih. gua kenal ada tim di draft urutan 17 suka slashing-slashing sih. Wah, Namanya OKC Thunder. nah ini bisa Kandidat juga ke situ berarti ya? betul. Dalen Swain, bagus banget ngedrive-nya. Dia, apa ya, shifty, eee masuk ke lane-lane dan untuk finishing-nya bagus juga. Dia ball handling-nya udah kayak guard nih, di ukurannya. Cuman Hmm, problemnya mungkin di shooting-nya belum gitu konsisten. I see. Tapi kalau buat jadi fifth man atau jadi six man main dari bench harusnya aman banget dong ya buat tim-tim Aman yang aman aman. Ya mungkin contending ya? buat ganti tempo atau lagi mandek ya masukin aja nih Dalen Swain. Menarik, menarik. Mhm. Nama yang perlu diperhatikan. Yes. Berikutnya Dan Cam Carr berarti? iya selanjutnya ini beberapa fans OKC juga senang nih sama Kemkar. Dia 6 foot, kalau nggak salah 6'5", 6'6", very athletic. Jadi ini mainnya springy ya. Jadi, nggak ada khawatir soal athleticism. The calling card adalah shooting. Range-nya limitless, bisa dari mana aja shoot-nya. I see. Jadi bisa jadi riser di draft. Tahu-tahu pick di lottery bisa aja. Wingspan-nya 7 feet ternyata. Mhm. Jadi Tapi lurus panjang. Mmm. tapi kalau dia ternyata masuk dalam, lottery yang top 14 gue nggak heran juga sih. Benar. Mhm. Jadi kalau kunci shooter ya, harus banyak attempts-nya. Jangan jadi shooter yang, ya ini efisien Benar. 40% cuman attempts-nya cuman 2, 3, ya ngapain jadi shooter. Hello Luke Kennard. Ya lu Kennard ini ya, buktinya paling bagus ya Champagny, jangan takut nembak. Benar, 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 benar. Benar, benar. Nama terakhir tadi siapa? Ebuka Okori? Ebuka Okori. Jadi ini point guard, ya agak kecil ya, lagi-lagi point guard 6'1", wingspan Oh, nice. tapi wingspan-nya 6'6". Oh, Dia lumayan. main point-nya rim pressure. Jadi cepet banget, pakai speed-nya buat get to the rim. Dan berarti dia POE nggak? Point of attack defender nggak? Mungkin di 6'1" agak susah ya, Is. Cuman, Walaupun walaupun defensively dia punya bukan, wingspan 66 ya? cuman bisa. Cuman kayaknya kalau di NBA jarang ya pemain yang 6'1" ukurannya jadi POA. Tapi dia Kayak bisa itu hold up Jess, harusnya. Hmm, Alvarado, yes, JTA. bisa bisa. Cuman kan bukan, apa, primary role-nya kan, dia Benar, benar, benar. nge-disrupt mostly. Tapi ya Benar, benar. dia bukan jadi defensive liability. Menarik, menarik, menarik. Shooting-nya oke juga, playmaking-nya bagus, cuman mostly dia, ya karena dia drive to the rim, pasti bisa kick out dan lain-lain. Kira-kira Ebuka ini dari tim yang 20-an draft-nya kira-kira paling cocok di tim apa, Jess? Bisa jadi di 19, mungkin di Raptors atau mungkin di Hawks ya. Misal Oh, Hawks udah ngambil Raptors. Adaimara, mereka kan tetep perlu guard ya, jadi bisa aja ambil Okori. Dan dia bisa nembak juga ya? Bisa, nembaknya bisa juga. Iya.
Raptors bener sih, good shot sih. Gua nggak heran sih kalau nanti dia ke Raptors. Ya nih, Karena model-model Raptors butuh Van Fleet ball butuh guard. handler, tapi yang Iya, bisa defense juga kan. iya, betul. Bener 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 bener. Menarik, kita udah 15 nama plus 3 steal menurut Jason. Oke. Kira-kira Jess, gue balik pertanyaannya. Apakah akan ada tim yang agresif untuk naik dari tempat dia sekarang misalkan nih, oh dari 12 naik kemana, dari 19 naik ke atas untuk reach certain prospect menurut lo? Mungkin OKC ya, dan dari pick 12 dengan segala picks berapa sampai 2040 di draft up Dipaketin bisa gitu ya? jadi heeh, jadi trade up candidates OKC, Kings mungkin kalau mereka ngebet banget ambil Akaf, I Dallas see. katanya beberapa berita dia mau trade up atau bahkan trade down ya. Atau Spurs mungkin yang masih nyari next piece-nya. Kayak Axel atau Morris Johnson next to Wemby itu oke itu. Menarik. Menarik 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 menarik. Oke. Ada lagi yang mau lo tambahin dari draft kali ini, Jess? Ya semoga kalau gue sebagai fans Dallas, gue percaya Masai udah nggak kayak GM sebelumnya, jadi siapapun yang di-draft harusnya oke. Tapi Nah, tapi jujur soal Mavs sedikit, gue penasaran sih siapa yang akan diambil karena lo punya Masai Ujiri, lo punya Mike Smith kan yang asisten GM-nya. iya, Mike Smith. Itu kan dua analis yang memang bener-bener heavy ke young prospect gitu kan. Satu punya specialty di Afrika dan rest of the world, satu lagi Mike Smith emang juga udah keliling-keliling buat kerja, Iya, punya sampai link ini untuk iya kan, udah Hansen yang ini. sampai 2 tahun lalu kan juga dia masih masih jadi scouting untuk itu kan, buat ESPN kan. Jadi Mhm, gue nggak heran sih kalau misalkan Mavs draft-nya bagus. Jadi yang diambil sama Mavs harusnya udah bukan kaleng-kaleng lagi sih. Semoga harusnya ya. tim lo bangkit lagi deh. Memang Oke, harapan semoga ini ya, apa, banyak surprises di draft ya. semoga Ini semoga 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 ya. dan semoga juga ada trade. Gua jujur menunggu sih tim-tim kayak Bucks atau tim-tim lain, ya udahlah buruan aja bikin trade gitu. Oke. Coba top 3 pemain lo mungkin favorit di draft siapa? Top 3 favorit gue di draft adalah satu Cam Boozer, 2 Adaimara, Oke. ketiga gue tadi tertarik sama deskripsi lo terkait Braden Burris. Gue Oke. belum bener-bener ngeliatin Braden Burris tapi sejak lo bilang tadi gue akan memperhatikan dia. Oke, we'll see we'll see we'll see. We'll Ini see. good draft class, harusnya banyak yang bisa impactful ya di NBA. Harusnya harusnya. Hopefully, well, jadi gini, menurut gua kita juga nggak bisa melihat apakah good draft class harus jadi franchise player-nya atau pemain satu keduanya. Tapi menurut gua kalau misalnya lo bisa menghasilkan 10 pemain yang levelnya pemain keempat di tim lu tuh menurut gua juga udah bagus banget gitu. Karena kan Mmm, pemain keempat sekarang udah penting banget, udah nggak cuma bener pemain pertama kedua aja gitu. bener. Apalagi di ini banyak injuries ya, jadi bener next man up itu harus bisa step up. Ya Benar nggak benar benar semua benar. draft tuh harus ada generational prospect, yang penting Benar. banyak yang bisa jadi impact starter atau bahkan di rotation bisa jadi staple, ya itu udah bagus banget. Oke, Oke. kayaknya cukup kali ini. Gua Faiz dan Jason pamit. Bye bye. See you in the Bye-bye, next pod. Bye bye. bye-bye.